Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala wabah dan juga musibah. Amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama. Terutama kita akan membahas tentang materi revolusi industri. Salah satu materi belajar yang ada dalam sejarah peminatan kelas 11 IPS. Nah, hari ini kita akan coba belajar bersama, memahami bersama tentang materi revolusi industri yang sangat berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Karena revolusi industri akan selalu terjadi di setiap perkembangan zaman. Nah, silahkan siapkan pikirannya untuk fokus. Mungkin juga dipersiapkan catatannya. Mungkin sambil ada cemilannya. Nah, mari kita sama-sama belajar sejarah, terutama hari ini membahas tentang revolusi industri. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan kerja manusia dari yang bersifat manual, tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mekanisasi atau tenaga mesin. Nah, jadi ada perubahan ya. Perubahan yang asalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan dalam bekerja, dalam beraktivitas. Dalam revolusi industri ini, tenaga manusia dan hewan diganti atau dibantu oleh tenaga mekanisasi atau tenaga mesin. Istilah revolusi industri pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan Inggris bernama Arnold Toynbee. Nah, ini ya, Arnold Toynbee. Sejarawan Inggris yang memperkenalkan istilah revolusi industri. Jadi ada hubungannya ya, ada hubungan antara pola pikir sejarah, pola pikir perkembangan sejarah tentang industri, karena industri ini berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di masa lalu, industri alat-alat untuk membantu manusianya sangat sederhana. Di masa sekarang yang kita jalani ini, alat-alat industri untuk membantu kehidupan manusia sudah cukup canggih ya, atau sudah canggih. Maka di masa depan pasti akan ada yang namanya revolusi industri, menciptakan benda, membuat suatu sistem, perkembangan teknologi, mesin, dan lain sebagainya yang akan memudahkan aktivitas manusia. Kita nggak tahu ya, revolusi industri masa depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan akan secanggih apa. Kita aja yang hidup di masa sekarang merasa sudah banyak dibantu oleh alat-alat yang sudah canggih, memudahkan kerja manusia. Apalagi di masa yang akan datang, mungkin akan lebih banyak benda-benda yang sangat futuristik, benda-benda yang sangat canggih, sangat hebat untuk membantu hidup manusia. Maka dari itu, revolusi industri akan selalu berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Ya, ini definisi revolusi industri beserta tokohnya dan sedikit bahasan filosofis tentang perkembangan revolusi industri. Nah, kita beralih ke hal-hal yang gambaran umum ya tentang revolusi industri. Revolusi industri lahir di Inggris pada abad ke-18. Ya, jadi revolusi industri ini lahir di United Kingdom atau Kerajaan Inggris pada abad ke-18. Ada hal-hal yang memicu mengapa revolusi industri ini lahir di Eropa dan secara khusus lahir di Inggris, ya. Jadi ada poin-poin penting, ada hal-hal penting yang mendorong revolusi industri ini pertama kali
dikenal, pertama kali berkembang, pertama kali booming dan viral itu terjadi di Inggris. Ada latar belakangnya. Mudah-mudahan latar belakang ini bisa kita adopsi ya untuk zaman sekarang, untuk kita bisa menjadi negara dengan industri yang terbaik, maju, kompeten untuk kebaikan warga negaranya. Ya. Nah, itu pertanyaannya ya. Mengapa revolusi industri bisa lahir di Inggris? Kenapa nggak di negara lain? Kenapa kok lahirnya di Inggris? Nah, mari kita lihat jawabannya. Faktor-faktor pendukung revolusi industri lahir di Inggris. Yang pertama adalah Inggris eh, memiliki situasi dalam negeri yang aman dan damai. Situasi dalam negeri yang aman dan damai adalah modal untuk pembangunan suatu negara tersebut. Bayangkan kalau negara itu sering berperang. Bayangkan kalau ada suatu negara perang dengan negara tetangganya, dengan negara sebelahnya perang. Dengan perang di dalam negeri, dia juga perang. Bagaimana teknologi bisa maju kalau situasi negaranya itu nggak aman, nggak damai, nggak tentram. Setiap hari perang terus, setiap hari kontak senjata, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada bom yang meledak. Mana mungkin negara seperti itu akan menjadi negara yang bisa menghasilkan teknologi yang canggih. Yang ada mungkin di negara-negara yang tidak aman, di negara-negara yang tidak damai, mungkin yang berkembang adalah bagaimana pola hidup yang bisa digunakan untuk bisa survive, bertahan hidup supaya tidak terbunuh. Mungkin itu yang ditingkatkan ya kalau di negara yang konflik perang. Mungkin sekarang seperti Suriah, seperti Yaman ya, itu negara-negara yang sedang terlibat perang. Bahkan Yaman dan Suriah itu diprediksi akan menjadi negara yang gagal ya, karena terjadi perang saudara, kemiskinan di mana-mana, pembangunannya tidak berjalan, kemudian banyak sumber daya manusianya yang meninggal dunia, sumber daya alamnya juga tidak terurus, pemerintahnya juga kemudian lebih sibuk untuk mendamaikan warga negaranya. Bagaimana mungkin negara seperti itu akan melahirkan teknologi yang baru? Ya, tidak mungkin. Yang ada mungkin pemimpin dan rakyatnya sama-sama meningkatkan imunitas atau meningkatkan survival dalam dirinya supaya bisa bertahan hidup. Nah itu ya. Jadi yang pertama kita belajar dari Inggris. Kenapa revolusi industri lahir di Inggris? Salah satunya adalah negaranya aman dan damai. Yang kedua, pemerintah Inggris ini memberikan lisensi bagi inovasi para ilmuwan. Jadi ilmuwan yang menciptakan sesuatu, ilmuwan yang menciptakan benda atau teknologi yang baik, yang bagus, maka pemerintah itu memberikan lisensi, memberikan izin, memberikan hak cipta kepada benda yang dibuat oleh ilmuwan tersebut supaya tidak di copy paste, supaya tidak ditiru oleh orang lain tanpa izin. Jadi ilmuwan itu merasa aman ya, karena hasil ciptaannya itu dilindungi pemerintah, diberikan izin, diberikan lisensi, sehingga tidak mungkin dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ilmuwan teh semangat untuk menciptakan sesuatu karena yakin bahwa negaranya mendukung, bahwa benda ciptaannya atau alat yang ciptaannya ini dilindungi oleh pemerintah supaya tidak dibajak oleh orang lain. Nah, supaya itu menjadi hak cipta dia. Ya, ini yang kedua, salah satu faktor yang membuat revolusi industri lahir di Inggris. Begitu juga Inggris ini kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara dan juga wol. Pada revolusi industri yang pertama, nanti kita akan lihat ya bahwa mesin yang paling viral, mesin yang dianggap paling canggih pada revolusi industri yang pertama adalah mesin uap. Dan mesin uap itu bahan bakunya salah satunya adalah batu bara. Ya, jadi sangat mendukung ya. Ilmuannya membuat mesin uap, toh di Inggris juga
batu bara untuk bahan bakar si mesin uap itu banyak melimpah. Jadi sangat berhubungan sekali ya, sangat baik sekali hubungannya. Menemukan mesin uap di satu sisi, batu bara itu banyak di Inggris untuk bahan bakar mesin uap. Begitu juga wool, kain ya. Ketika Inggris ini ilmuwannya banyak yang kemudian menciptakan alat-alat seperti mesin jahit ya, atau alat untuk pemintal benang dan kain. Nah, ilmuwannya kemudian membuat alat-alat tersebut dan bahan baku untuk pakaiannya juga melimpah. Nah, ini saling berketerkaitan ya antara ilmuwan dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Jadi, saling mendukung alam dan juga ilmuwannya yang menciptakan suatu benda yang inovatif. Yang keempat, revolusi industri di Inggris itu lahir karena alat-alat yang diciptakan oleh ilmuwan kemudian diproduksi secara massal di pabrik-pabrik. Misalkan mesin uap. Mesin uap ini kemudian diciptakan sebanyak mungkin. Kemudian mesin uap itu ditempel di perahu. Mesin uap itu kemudian ditempel di kereta api, di alat-alat transportasi. Nah, mesin uap ini kemudian diproduksi banyak sekali di pabrik-pabrik. Setelah si mesin uap itu diproduksi banyak, mesin uap itu kemudian digunakan sebagai salah satu motor penggerak transportasi Inggris. Mesin uap ini ada yang digunakan di perahu, yang asalnya perahunya menggunakan tenaga manusia, sekarang menggunakan tenaga mesin uap. Kemudian mesin uapnya dibawa, dipasang di kereta api, ya. Maka muncullah pabrik-pabrik yang memproduksi mesin uap. Begitu juga banyak pabrik-pabrik yang aktivitas kerjanya digantikan oleh mesin uap. Yang asalnya pabrik itu pekerjanya semuanya manusia, sekarang pabrik-pabrik di Inggris ada kolaborasi kerja antara mesin uap dan manusia. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang atau misalkan ilmuwan yang membuat mesin uap, mesinnya kemudian bisa digunakan karena digunakan di pabrik-pabrik, digunakan di alat transportasi. Begitu juga yang menemukan mesin jahit ini kemudian diproduksi massal di pabrik. Dibuat puluhan juta mesin jahit tersebut ya untuk dijual ke pasaran supaya bisa memudahkan kerja manusia yang asalnya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali, tapi kemudian ada teknologi yang canggih seperti mesin uap dan mesin jahit yang memudahkan hidup manusia ya. Nah, ini ya yang terakhir. Yang terakhir adalah pembangunan pasar. Inggris membangun pasar untuk proses jual beli hasil inovasi para ilmuwan. Nah, itu tadi ya, nanti kita lihat banyak sekali benda-benda hasil inovasi para ilmuwan. Mesin uap, mesin jahit, mesin pemintal benang, ada alat yang punya kemampuan untuk memproduksi listrik, macam-macam. Jadi ilmuwan menciptakan suatu barang, pemerintah Inggris menciptakan pasar agar barang ilmuwan itu bisa dibeli, bisa dijual, dibeli oleh banyak orang. Ya, jadi Inggris, pemerintahnya itu membangun pasar. Jadi ilmuwan bikin benda, nah si ilmuwannya ini nggak usah bingung si hasil ciptaannya itu mau dijual kemana, karena pemerintah Inggris membuat pasar untuk tempat para ilmuwan itu menjual atau memproduksi atau memperkenalkan alat hasil ciptaannya untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas ya. Nah, itu faktor-faktor pendukung revolusi industri lahir di Inggris ya. Aman dan damai negaranya, lisensi bagi ilmuwan, sumber daya alam yang melimpah, pembangunan makroekonomi, dan juga pembangunan pasar. Ini bagian pertama, nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya.